Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku yang duduk di kelas 6 sekolah dasar, ya bertemu lagi dengan Pak Dwi. Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah ya, tetap semangat ya. Walaupun belajar di rumah, kita harus semangat. Oke, kali ini Pak Dwi akan memberikan materi tentang Microsoft Excel ya. Di pertemuan kedua kali ini, jadi Pak Dwi akan memberikan materi Microsoft Excel. Kita catat dulu ya, adik-adik kelas 6. Kita catat dulu, nanti prakteknya pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek ya. Sementara materi yang pertemuan yang kedua ini, pada materi ini Microsoft Excel kita catat dulu. Oke, yang slide berikutnya, pengenalan sheet. Apa sheet yang dimaksud? Yaitu Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Fungsi dari Microsoft Excel adalah untuk melakukan operasi perhitungan serta dapat mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel ya. Jadi Microsoft Excel itu bentuknya itu tabel-tabel. Nah, kita tahu sendiri Microsoft Excel adalah digunakan untuk melakukan operasi perhitungan ya, perhitungan. Jadi kalau kita mau menghitung, kita pakai Microsoft Excel. Berikutnya, unsur-unsur utama Microsoft Excel ya. Unsur-unsur utama Microsoft Excel ada, yang pertama ada judul, yang kedua ada office button ya, yang ketiga ada akses cepat toolbar, yang keempat ada toolbar ya. Pengertiannya ya bisa dibaca sendiri ya adik-adik, dibaca sendiri, dicatat di dalam bukunya. Nanti setelah dicatat bisa dilaporkan ke Pak Dwi atau dilaporkan ke wali kelas dengan adanya tanda tangan orang tua ya. Berikutnya yaitu unsur help. Terus lembar kerja, workbook, nah, dan ada yang bernama cell. Cell itu yang kita maksud yaitu yang kotak itu ya, cell itu namanya. Jadi kotak di dalam Excel itu cell. Terdapat sel itu ada nomor baris, nomor kolom, nomor ring, dan fungsi. Jadi satu kotak sel itu ada nomor baris, ada nomor kolom, nomor ring, dan fungsi. Kita lanjut. Iya. Ada namanya penggulungan vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Jadi Excel yang di atas dari kiri ke kanan ini namanya vertikal ya. Yang horizontal itu dari atas ke bawah, yang biasanya berupa angka-angka ya. Contoh, dikasih contoh Excel. Nah, vertikal yaitu dari kiri ke kanan di atas ya, dari kiri ke kanan. Horizontal dari atas ke bawah ya. Horizontal ini berupa angka, kalau vertikal berupa huruf. Dwi langkah ke berikutnya, kolom heading. Kolom heading yang dimaksud heading adalah yang berupa huruf yang di atas itu kolom heading atau kepala ya, kolom kepala atau kolom heading. Berikutnya yaitu cell, penggabungan antara baris dan kolom pada lembar sheet. Cell, tadi kan sudah dikasih contoh ya. Cell itu yang mana sih Pak? Ini saya kasih contoh ya sama Pak Dwi. Cell itu yang mana? Cell itu yang ini ya, yang kotak-kotak ini. Kalau Pak Dwi gerakkan hijau-hijau ini ya, kotak yang Pak Dwi gerakkan ini namanya cell. Kalau posisi di sini berarti selnya berapa? Selnya B7 namanya.
Dwi gerakkan ke atas. Sel ini bernama apa? Sel ini kalau kita baca itu dari atas dulu, B6 ya. Jadi seperti itu sel. Itu namanya sel. Oke. Berikutnya ring. Ring yang dimaksud adalah satu rangkaian dari pekerjaan kita, yaitu namanya ring. Kalau yang kotak ini namanya sel ya. Sel mana? Sel A1, sel B1, sel C1 ya. Kalau ring itu penggabungan dari semua pekerjaan dari sel ya. Berikutnya Pak Dwi akan jelaskan tentang menginput data dalam sel. Pilih atau klik sel tempat data yang akan dimasukkan. Ketikkan data yang akan dimasukkan. Tekan enter untuk mengakhirinya. Untuk mengedit data yang telah diketik, tekan F2 atau double klik di sel yang mau diedit. Untuk menghapus data dalam sel, tekan tombol delete di keyboard. Iya. Jadi pengertiannya begini, adik-adik. Pak Dwi buka kasih contoh ya di Excel ya. Menginput dalam sel. Pak Dwi buka lembar baru saja. Biar oke. Contoh ini sel A berapa? A1 ya. Sel A2 ya, posisi kotak di A2. Sel B2. Nah, kalau kita mau input di sel ya, diharuskan memang kalau sudah menginput datanya tekan enter. Jadi contoh kita Pak Dwi kasih contoh 1 2 ya. Terus enter. Jangan diarahkan ke panah ya. Bisa saja panah selesai 1 2 contoh, terus tekan panah ke bawah, bisa selesai. Tapi nanti yang ditakutkan kalau pakai rumus. Nah, kalau pakai rumus dia akan terikut ya. Karena memang di dalam Excel ini ada rumus-rumus tertentu. Maka kalau sudah mengetikkan data di sel 1 2 contoh, tekan enter ke bawah gitu ya. Jangan sekali-sekali pakai panah. Nanti kalau pakai panah bisa terikut rumusnya nanti kalau kita pakai rumus. Nah, itu yang dimaksud menginput data dalam sel ya. Nah, bagaimana untuk menghapus Pak Dwi? Ya, menghapus kita buka lagi contoh yang tadi. Menghapus. Ini kita tadi sudah input angka 12 ya. Kita hapus dengan menekan tombol del yang ada di keyboard. Dicari ya nanti ya. Del di keyboard, oke. Terus enter. Del di keyboard, enter. Del di keyboard, enter ya. Del itu di keyboard tulisannya del, artinya yaitu delete ya. Jadi cari tombol del yang ada di keyboard, terus tekan enter. Kalau sudah terhapus tekan enter, jangan tekan panah, oke? Memformat kolom dan baris. Nah, letakkan pointer di pembatas baris yang ingin dirubah ukurannya, lalu drag sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jika ingin merubah ukuran baris lebih dari satu baris, maka blok baris yang ingin dirubah menggunakan mouse dan menggunakan tombol keyboard. Ya, jadi memformat kolom dan baris. Contoh, pointer ini yang dimaksud pointer adalah mouse. Ya, jadi letakkan pointer atau letakkan kursor. Nah, kursor ini kan dia yang mengarahkan kursor ini adalah mouse ya. Jadi panah yang ada di layar ini yang bergerak-gerak ini namanya pointer atau kursor. Ini yang menggerakkan adalah mouse. Dikasih contoh yang merubah ukuran. Oke. Ya, di dalam sel ini ya kan, kita bisa ukur, yaitu kita bisa memberikan ukuran, bisa merubah, di drag. Contoh, kita mau kolom
4 sel, 4 kali 5 ya. Berarti drag, caranya ngedrag, klik kiri jangan dilepas ya. Terus digeser kolom 4 kali 5, berarti 4 ke kanan, 5 ke bawah, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Klik kiri jangan dilepas, setelah itu didrag itu digeser ke kiri baru ke bawah. Itu contohnya. Memformat kolom dan baris ya. Ya, ini namanya sheet. Ya, kita belajar sheet atau lembar kerja. Sheet menambah sheet baru, Ctrl N ya. Mengganti nama sheet, klik kanan, terus diganti, pilih rename. Menghapus sheet, klik kanan, dan dihapus, pilih delete. Sheet, kita belajar yang namanya sheet itu yang bagian mana sih Pak? Sheet itu kita kasih contoh ya, di bawah sendiri ya, bawah sendiri ini dilihat kursornya Pak Dwi ya, bernama sheet ya kan. Sheet ini kalau kita mau mengganti namanya, klik kanan, akan muncul ya menu rename, insert, delete. Kasih nama atau dirubah nama dengan klik rename, merubah nama. Terus dihapus dengan keyboard del ya, kasih misalnya A1 namanya sheetnya. Terus setelah kita ketik A1, enter ya, dia akan berubah nama menjadi A1. Yang tadi awal mulanya bernama sheet, sekarang menjadi A1, seperti itu ya. Kalau mau menambahkan, berada di kanannya ini ada kolom tambah, new sheet, kita tambahkan ya, dia muncul sheet baru dengan nama sheet 2. Kita juga bisa mengganti nama sheet 2 menjadi A2 seperti tadi caranya ya. Bagaimana kalau menghapus Pak Dwi? Nah, klik kanan ya toh. Terus ada menu delete di sini, klik kiri ya, dia akan terhapus, sheet 2 akan terhapus ya. Jadi kan sheet 2 ditambahkan dengan ada menu tambah ya, kita tambahkan menu, muncul sheet ya kan, sheet baru. Tadi sheet 2 hilang menjadi sheet 3 sekarang. Kalau sheet 3 ini mau kita hapus, berarti klik kanan, delete. Oke, dia akan terhapus. Jadi begitu sheet ya, saya tahu namanya sheet ya. Lanjut. Nah, begitu saja materi dari Pak Dwi. Terakhir kita belajar tentang sheet, dicatat ya di buku. Setelah itu dikasihkan kepada orang tua dan dilaporkan pada wali kelas atau kepada Pak Dwi apabila sudah ditandatangani orang tua. Oke, terima kasih adik-adik kelas 6. Tetap semangat belajar, walaupun belajarnya jarak jauh, kita harus tetap semangat ya untuk terus belajar. Sekian dari Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.